Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giti Ilmawan. Di sini akan presentasi tentang laporan PKL dan magang yang judulnya itu pengelolaan pesanan, pengendalian stok dan monitoring operasional di divisi e-commerce operation. Di sini saya bersama dengan dosen bimbing saya, Pak Fauzan Fadlullah yang terhormat. Yang pertama itu Bu Rina Farilina selaku Korprodi dari S1 Bisnis Digital. Yang saya hormati dosen bimbing saya itu Pak Fauzan Fadlullah SAKM Kom dan dosen penguji saya yaitu Dr. Wasli Usman M Bisnis. Nah, untuk yang pertama profil perusahaannya ini saya berkesempatan PKL di perusahaan itu SS Ciela Sokia Group yang berdiri sejak 2019 dan bergerak di bidang industri fashion. Nah, jadi Ciela Sokia Group ini mempunyai tiga sejenis anak perusahaan. Yang pertama itu Stylesoke.co, itu Access Fashion di tempat saya megang PKL, terus ada juga SS Skin dan SS Your Makeup, dan itu ketiganya di bawah naungan dari Stylesoke Group. Dan posisi saya PKL itu di divisi e-commerce, tepatnya e-commerce operation pada periode 7 Februari sampai 6 Juni 2026. Nah, di sini ada Marketplace Operation and Customer Experience Department. Di sini saya masuk di Marketplace Administration and Catalog Management, dan ada tugas-tugas saya di sini. Ini ada flow dari atasnya, dari departemen paling atas sampai ke bawahnya. Terus kenapa latar belakang, kenapa saya milih e-commerce operation? Karena yang pertama, e-commerce bertumbuh kembang itu pesat banget, dinamis sekali di Indonesia, terutama TikTok Shop, karena sudah masuk ke social e-commerce, bukan lagi e-commerce, dan kita fokus penjualan dari awal memang banyak di TikTok Shop gitu. Dan nah, saya memilih e-commerce operation ini untuk memahami langsung praktek monitoring order dan pengelolaan stok di lapangan pada unit bisnis real gitu. Jadi benar-benar langsung terjun ke dalam contoh unit bisnis yang memang berjalan di e-commerce. Ini ada alur kerja operasionalnya, ada dari sini ada. Terus di sini volume order di Celestia Group itu selama saya PKL di sini per bulannya sampai 150.000, dari 150.000 sampai 200.000 orderan per bulan, dengan komposisinya yaitu 70% orderan pre-order dan 30% untuk ready stock. Nah, ini untuk posisi saya dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu divisinya e-commerce operation. Terus tugas utamanya pasti mengolah data order, terus koordinasi stok, monitoring backlog lintas timnya juga. Terus tujuan pekerjaan pasti untuk memastikan pesanan diproses dan dikirim tepat waktu sesuai SLA dan menjaga rating toko. Nah, ini ada pekerjaan saya, bisa dilihat sendiri. Terus analisis pekerjaannya pasti saya itu dituntut untuk membuat data yang akurat, supaya nanti untuk dari data akurat itu akan berimpact kepada keputusan yang tepat, dan pastinya SLA yang terjaga, dan akhirnya nanti performa toko itu tetap baik dari awal sampai akhirnya. Terus ini ada data selama PKL, ini bisa dilihat pesanannya selama 3 bulan itu mencapai 579.953, dengan produk yang terjual itu sampai 604.098. Dan ini ada sedikit penjualan kotornya itu ada di 145 miliar dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini ada hambatan dan solusi. Pastinya kalau dari saya hambatannya kan karena sistem penjualannya itu pre-order. Nah, dari situ nantinya kita flow kerja operasional akan mengikuti dengan pengiriman dari supplier. Itu yang menurut saya menjadi hambatan, dan solusinya pastinya follow up terus dan membuat sebuah kerjasama yang jelas antara perusahaan dan supplier, supaya nantinya supplier bisa mengirim tepat waktu dan kita pun eh, flow kerja operasional tetap terjaga. Terus volume order tinggi pastinya itu membuat workload pekerjaan itu sedikit lebih banyak ya. Terus yang tekanan batas waktu SLA. Jadi setiap pesanan itu, terutama di TikTok Shop itu, ada batas waktu yaitu selama 30 hari. Jadi setelah 30 hari, jika pesanan itu tidak diproses dan tidak dikirim, bakal rekeningnya mati dan berimpact kepada rating tokonya. Dan kita dari rating toko kita tidak bisa berjualan melalui live.
Terus yang keempat ada ketidaksesuaian data stok sistem dengan kondisi fisik gudang. Jadi di sini lumayan PR lagi karena nantinya kita akan melakukan penyesuaian SKU, terus juga penyesuaian stok benar-benar harus secara langsung dan tidak bisa berpatokan pada data. Nah, ini ada pengembangan rekomendasi. Pastinya untuk perusahaannya pasti harus semoga bisa mengembangkan dashboard operasional real time untuk order, stok, dan backlog. Terus yang kedua, perkuat integrasi otomatis antara data stok dan data marketplace. Terus yang ketiga, pastinya kita diharuskan untuk membangun sistem monitoring kinerja pengiriman supplier secara berkala supaya nantinya flow kerja operasional kita tidak bergantung kepada supplier. Dan yang keempat, terapkan sistem prioritas order otomatis berbasis SLA. Dan untuk program studi S1 bisnis digital sendiri, pastinya kita harus menguatkan nih materi e-commerce pada mata kuliah operation management supaya nantinya mahasiswanya bisa belajar dan pastinya selain belajar juga disarankan untuk bisnis digital ini bisa memberi ilmu secara real dengan praktek, pengelolaan data operasional, dan dashboard secara aplikatif. Terus yang terakhir pastinya perbanyak studi kasus industri real, marketplace di Indonesia, dan kolaborasi dengan dan kolaborasi antara kampus dan industri yang benar-benar berjalan di dalam e-commerce ini. Terus kesimpulannya pastinya pengalaman nyata yang saya dapatkan itu lumayan membantu untuk pengalaman saya di bidang e-commerce. Terus yang kedua pastinya saya eh, dilatih untuk ketelitian dalam membuat data dan kecepatan keputusan sama pentingnya juga dengan pemahaman teori yang sudah saya pelajari sebelumnya. Terus di sini saya belajar tentang koordinasi lintas tim, terus soft skill menurut saya menjadi penentu keberhasilan operasional setiap harinya. Terus yang keempat pastinya e-commerce ini sangat relevan dengan bisnis digital, tapi balik lagi jika S1 bisnis digital UNJ ini masih terlalu fokus ke dalam teorinya, itu nanti ke depannya bakal tetap butuh untuk pengalaman nyata dari mahasiswanya supaya bisa terjun langsung ke dalam industri yang real di bidang e-commerce. Terus yang terakhir keputusan operasional berbasis data itu kunci menjaga performa toko di marketplace. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.